Mari kita buka firman Tuhan. Kisah Rasul Fatsal yang kedua. Mulai ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Bahasa yang kita pakai di negeri asal kita." Kemudian kita loncat ayat 12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, kita belajar akan firman daripada Tuhan. Karena kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen, tapi saudara cuma sekedar mengerti tapi tidak mengalami, saudara akan rugi. Terutama saya senang hari ini karena apa? 99% orang muda. Orang muda itu paling antik, saudara. Kenapa? Karena kehendaknya itu kepengennya cepat jadi gitu loh. Ya toh? Nah, maka dari itu saudara, karena saya dulu pernah muda jadi ngalami kayak kamu. Makanya saya ingin supaya saudara saya beritahukan bagaimana caranya supaya saudara dan saya itu keinginanmu itu keturutan. Loh, kepengennya itu loh. Hah? Kepengennya kehendakmu keturutan enggak? Hah? Amin toh? Nah, tapi caranya saudara enggak tahu. Makanya saudara enggak pernah sampai. Nah, itu rugi. Karena apa? Tuhan itu punya sifat yang aneh satu. Kalau kamu mau, dia enggak mau. Kalau kamu enggak mau, dia mau. Nah, itu watak Tuhan salah satu yang aneh. Kenapa Tuhan itu punya watak yang aneh gitu? Hah? Karena apa saudara? Karena dia itu raja di atas segala raja. Saudara dan saya itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi saudara dan saya itu miliknya siapa? Milik Tuhan Yesus. Jadi bukan milik kamu lagi toh. Sudah dibeli toh. Jadi kamu milik dia toh. Nah, kalau saudara dan saya itu sadar bahwa saudara dan saya itu milik dia. Nah dia ya betul toh. Wong dia kepengennya semua kehendaknya dituruti. Nah, jadi kalau kamu mau, dia tidak mau. Kalau kamu tidak mau, dia mau. Nah, itu tanamkan dalam hati dan pikiran kamu. Tapi ada satu hal yang saudara harus tahu. Kalau engkau mendahulukan dia, kalau engkau nuruti dia, semua keinginanmu digenapi. Nah, itu yang luar biasa. Makanya saudara mesti tahu caranya. Tapi saudara kerap kali enggak ngerti. Kenapa? Ya memang susah. Kenapa? Karena saudara sudah biasa hidup di dalam akal budi pikiran sendiri. Sejak manusia itu makan buah pohon pengetahuan, maka dia bisa mengerti baik dan jahat. Ngerti enggak? Nah, sejak itu kepikirannya tidak tertuju kepada Allah,
tetapi tertuju kepada pikirannya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah seperti Allah. Mengerti baik dan jahat. Nah, maka dari itu, ini Adam pertama itu gagal. Maka turun Tuhan Yesus menjadi Adam kedua. Kenapa? Mau memberi contoh kepada saudara dan saya, bagaimana harus hidup menjadi manusia yang berkenan kepada Allah. Nah ini, jadi rahasianya di sini. Kalau saudara dan saya kepingin supaya saudara dan saya, keinginanmu, kerinduanmu, semua terlaksana. Contohnya, dahulukan Tuhan. Sangkal diri, matikan dirimu, dan hidupkan Tuhan di dalam engkau. Roh Kudus diberikan ini untuk memimpin saudara dan saya. Makanya Tuhan Yesus ngomong gini, adalah lebih baik kalau aku pergi. Kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak datang. Nah, sebetulnya saudara lebih senang mana? Senang Tuhan Yesus secara fisik atau sekarang? Secara roh, tidak kelihatan. Ayo, sebetulnya enak mana? Enak secara roh atau enak secara fisik? Hah? Ini ternyata sebagian kepengen secara fisik, sebagian kepengen secara roh. Nah, orang yang berkata sebetulnya memang benar. Benar yang secara roh. Tetapi kenyataannya kamu masih berpikir dan bertindak secara fisik. Contohnya gini. Bagaimana sih Pak? Supaya dengar suara Tuhan. Saya doa-doa enggak dengar tuh. Betul enggak? Betul enggak? Kalau amin itu kamu bakal enggak bisa dengar terus. Sebab amin itu betul begitu terus selamanya. Kamu imani, enggak boleh. Enggak boleh kamu aminkan yang gitu-gitu. Itu namanya latah. Jadi saudara kita harus belajar supaya ngerti ya toh. Nah, kenapa saudara? Saudara kenapa kalau saudara itu tidak bisa dengar suara Tuhan? Karena apa? Karena saudara itu ukur dunia roh masuk ke dalam dunia daging. Tidak bakal bisa saudara. Jadi kalau yang akalnya pinter, yang gini sembahyang. Tuhan ngomong gini, tanya lalu konsentrasi. Anda bakal dengar. Karena ukuranmu pakai telinga jasmani. Tidak bisa saudara. Tapi kalau saudara mau dengar, ya toh, itu apa? Serahkan, jangan mikir. Jangan mikir. Kalau mikir malah tidak dengar. Saya itu pengalaman dengan Tuhan itu sejak umur 12 sampai sekarang 65. Tidak bisa. Kalau saya sembahyang, mamanya saya punya masalah. Saya sembahyang. Tuhan, ini masalahku gini. Terus saya konsentrasi. Kok tidak jawab sih kamu? Tidak bisa. Tidak dengar malahan. Tapi kalau saya sudah ngomong, Tuhan ini loh masalahku ngomong. Kalau ngomong sama Tuhan tuh jangan disusun pakai ini. Kalau disusun itu namanya apa? Laporan. Ngerti tidak? Kalau doa itu bukan laporan. Doa itu keluar dari hati. Kalau keluar dari hati itu enggak, kacau enggak? Kacau, kenapa? Lah hatimu sedang kacau. Tapi kerap kali kamu hatimu kacau tapi disusun. Tapi gitu, itu bukan hati, itu pikiran. Itu bukan doa, itu laporan. Kamu kerap kali doa apa laporan? Ayo, kerap kali laporan. Pantesan tidak dengar apa-apa. Sebabnya Tuhan itu tidak senang laporan. Sebab laporan itu bisa dibikin-bikin. Tapi kalau doa dengan hati, itu apa adanya. Kalau hatimu sedang sukacita, udah hatimu, ucapanmu, doamu ya sukacita, betul tidak? Tapi aneh. Anehnya apa? Hatinya risau, ucapkan syukur.
Kalau hatimu sedang risau, ya kamu ngomong terus terang, Tuhan ini loh, hatiku udah karuan ini terus ngoceh, keluarin semuanya. Sudah itu, sekarang sudah tak kasihkan kamu Tuhan, ngucap syukur. Terima kasih Tuhan, pokoknya aku percaya engkau sudah dengar. Mbok jawab pada urusanmu. Nah. Tapi kamu udah maunya apa? Jawab, enggak bakal. Oh Tuhan tuh aneh. Kemarin mamanya saya sembayang ya, 1 jam sembayang. Tuhan kau mau ngomong apa Tuhan? Ya nah. Kadang-kadang Tuhan kau emang ngomong apa? Diem aja. Nah, karena aku sudah kenal ya santai. Pokoknya aku sudah nunggu, aku sudah tanya, engkau udah ngomong ya wes, santai aja. Sudah sampai waktunya ya saya kamar mandi, mau mandi. Sedang mau mandi, dia ngomong, kowe nanti ngomong ini nih. Loh, iya toli itu memang Tuhan itu maunya gitu. Kalau kamu mau, dia tidak mau. Kalau kamu tidak mau, dia mau. Sebab apa? Kenapa gitu? Supaya hatimu tengadah kepada dia terus menerus. Ngerti saudara? Itu luar biasanya Tuhan. Nah, coba perhatiin. Makanya itu saudara harus berubah pola berpikirmu. Lihat hari Pentakosta ini, coba perhatiin kita ayat. Ayat kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, ini kira-kira ini hal-hal seperti kejadian yang saudara dan saya baca tadi. Itu diperkirakan dulu enggak? Hah? Nah, ngerti? Kalau Tuhan itu mau kerja, kalau Tuhan mau ngomong, Tuhan mau menyatakan diri, itu tidak pernah kamu bisa apa? Pikirkan dan reka-reka dan perkirakan. Selama saudara masih memperkirakan, mestinya, tidak bisa kamu akan mengalami hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kamu masih batasi dengan pikiran, akal itu. Maka cobalah saudara, selalu saya kalau khotbah, kalau di mana-mana, selalu saya katakan apa? Relax. Santai. Santai, relax itu bukan masa bodoh. Tapi apa? Lepaskan pikiranmu. Lepaskan pikiranmu. Nah, maka pada waktu mereka kumpul, tahu-tahu Tuhannya datang loh, pakai angin, ribut ya toh. Lalu ada lidah-lidah api. Nah, pada waktu dikatakan lidah-lidah api itu hinggap. Nah, hinggap itu masuk atau tetap di atas? Masuk, kok keluar. Alkitab ngomong apa? Roh Kudus akan turun dan dia akan masuk dan tinggal di dalam kamu. Kok di luar? Dia akan masuk saudara. Sebab ini saya ngalami sendiri saudara. Saya ngalami. Pada waktu saya satu saat itu saya sudah menikah. Tapi belum lulus jadi dokter. Pada waktu itu saya dapat penglihatan mimpi. Tapi itu penglihatan 3 hari berturut-turut. Lucu dah. Hari ini segini, besok nyambung. Besok lagi nyambung. Loh, lucu dah. Itu bukan mimpi. Kalau mimpi tidak bisa nyambung. Ya toh? Ini nyambung. Des loh. Sampai aku bilang gini, ini mimpi apa? Tuhan bilang, bukan, ini penglihatan kita ajari. Oh ya. Nah, di situ saudara, saya tidak sedang minta, saya tidak sedang mikir, saya tidak sedang bergumul. Enggak. Saya tidak ada apa-apa. Orangnya memang saya itu hidupnya sejak mengenal Tuhan secara pribadi itu saya tidak mau banyak pikir. Asal ada masalah, saya bawa di hadapan Tuhan, saya serahkan, saya bilang Tuhan sudah tak bawa loh. Sudah di dalam tanganmu, terserah. Mau jawab ya biar, tidak mau jawab ya biar, mau selesai ya biar, tidak mau selesai ya biar, mati ya untung. Ya dah. Loh, kamu tahu mati untung loh. Loh, di dalam Yesus. Nah, ini masalahnya. Makanya
berubah cara berpikir. Nah, satu saat gini saudara. Lalu saya itu mimpi, saya itu jalan. Mau pergi ke atas gunung. Mau ketemu Tuhan Yesus. Saya tahu di atas gunung yang tinggi itu ada Tuhan Yesus. Tapi tidak kelihatan karena masih ketutup sama awan. Yang gelap, bukan awannya gelap putih. Nah, sehingga saya bilang, wah mesti jalan ke sana ini. Saya jalan. Tahu-tahu satu saat di tengah jalan gelap, hilang, jalannya hilang. Loh, jalannya kok hilang? Nggak taunya itu jalannya ketutupan. Ditutupin sama patung yang besar, seluruh jalan ketutup dia. Ya pantesan hilang, mentok. Loh kok hilang? Loh jalannya mana? Kok hilang? Terus saya nengadah ke atas, wih patung itu tinggi itu kayak gedung BAS ini. Berapa puluh tingkat. Tinggi sekali. Saya bilang, oh pantesan. Ada patung sila. Jadi sana tutup. Pantesan saya bilang. Lalu bilang, lu ini kok nutupi jalanku lah. Saudara tahu? Kehidupan kekristenan. Saudara dan saya ada pikiran dan hati kepingin ketemu Tuhan Yesus. Betul? Tapi saudara dan saya pasti ada hambatan di tengah jalan. Satu saat engkau kehilangan arah. Itu Tuhan biarkan terjadi. Nah, kemudian saya nengadah ke atas, ternyata patungnya itu bisa ngomong. Karena setan. Dia bilang gini, aku tahu kamu punya keinginan. Hah? Kamu tahu? Oh, aku tahu kesukaan kamu. Nah, saudara, setan itu tahu akan setiap orang punya kesukaan, punya kelemahan. Dia tuh tahu. Taunya dari mana? Karena saudara dilahirkan, itu sudah ada tanda-tandanya. Semua manusia dilahirkan dalam dunia, itu ada tanda-tandanya. Dan saudara tahu, setan itu sebelum manusia ada, dia sudah ada. Dan dia dulu tangan kanannya Allah. Jadi dia ngerti persis apa yang bertindaknya Allah. Maka setiap manusia, jadi jangan saudara kaget kalau dia itu kenal kamu, setan. Kelemahanmu dia tahu. Kamu, ada orang tanya gini, Pak, Tuhan, setan bisa baca pikiran saya enggak? Kalau kamu sudah menjadi anak Tuhan, dalamnya enggak bisa. Tapi dengan tanda-tanda cara berpikir, dia tahu. Contohnya gini, suami istri saja. Atau sahabat karib. Sudah kenal, enggak usah ngomong, ngerti enggak? Hah? Ngerti dah? Nah, apalagi setan. Contohnya gini, kamu diam saja. Inimu mengkerut sedikit saja. Setannya tahu, mikir. Ya dah? Ya dah? Terus lihat mata. Matamu sukacita, matamu mikir, matamu susah, khawatir. Kelihatan enggak? Hah? Kelihatan. Makanya jangan kaget. Sudah jangan pusing. Dia tahu pada tahu. Biarin, masa bodoh. Sebabnya toh memang kamu cari-cari kalah pinter sama dia. Wong dia memang dari permulaan sudah ada. Nah, pada waktu dia berkata begitu, dia bilang ini, aku tahu kesukaan kamu. Aku bilang, apa? Langsung dia cuma tangannya gini loh, saudara. Kolam apa? Perempuan cantik-cantik. Sedang mandi. Wih. Saya nengok gitu. Wah. Makanya itu masih muda saya pada waktu itu umur 30. Nah, persis kayak kamu toh. Tapi beda saya sama kamu. Bedanya apa? Kamu sok suci. Kalau sudah jadi orang Kristen gini biasanya sok suci. Ya dah? Ada gitu, kamu selalu bilang, nah tapi gini. Nah, beda. Itu namanya enggak tulus itu, enggak jujur itu. Kalau saya enggak. Saya dilihatin gitu, saya bilang, wah. Saya bilang, wah itu bagus-bagus. Terus, kalau gitu terus cuma, gitu toh. Enggak. Kalau kamuan pura-pura. Tapi, percuma. Kalau saya enggak, saya datengin.
Saya pegang-pegang. Wah, bagus. Lalu saya ngomong saudara sama setan nih. Betul, saya suka ini. Ini memang kesukaan saya. Perempuan macam-macam begini nih. Sebab saya dulu tuh super mata keranjang. Jadi jujur. Lalu, tapi saya bilang, tapi ada satu hal. Ini memang aku suka, tapi aku mau ketemu Tuhan Yesus dulu. Perkara itu tuh urusan nanti. Tetap memang aku suka. Loh, betul, jujur enggak? Suka enggak? Jangan bilang enggak suka. Ah, bohong. Nanti sembunyi-sembunyi lihat. Saya bilang itu suka, tapi aku mau ketemu Tuhan Yesus dulu. Nah, lalu dia bilang, sebentar. Lalu dia bilang, lihat ini kesukaanmu yang kedua. Kolam lagi saudara, isinya apa? Berlian. Wih, gede-gede. Saya datangin, saya bilang, wih, cocok ini. Wah. Loh, sebabnya perempuan, kalau kamu senang perempuan tidak punya duit, mau? Nah, jujur ini. Enggak. Apa itu jujur? Tapi yang lain tidak berani, pura-pura. Tidak bisa, ya toh? Mbok gantengnya kayak apa, dia tidak punya duit, kamu yang jadi sapi peran yang sengsara. Ngapain? Ngerti enggak? Jadi perempuan itu sama duit mesti, ya toh? Mesti toh? Lalu saya bilang, wah ini suka, itu suka. Lalu dia bilang, ayo ikut aku. Enggak, nanti dulu. Saya harus ketemu Tuhan Yesus dulu. Terus dia bilang, sebentar. Aku masih tahu kesukaanmu satu lagi. Digendong saudara saya. Terbang. Naik ke atas gunung tinggi. Lalu ditunjukkan dunia. Dia bilang gini. Aku tahu kamu kesukaan. Kamu kepengen kuasa. Karena kamu dari kecil hidupmu sengsara. Jadi kamu ingin kuasa. Memerintah. Dan saya bilang betul. Ikut aku. Kamu dapat itu. Dapat kuasa. Ya, saudara. Saya bilang, tiga-tiga saya suka. Tapi, saya tak ketemu Tuhan Yesus dulu. Jadi, saudara tahu, motivasi hati yang tertuju kepada Yesus, itu pegang peranan. Maka dari itu hati-hati. Lalu, habis itu dia jengkel, marah dia. Saya ditinggal di atas gunung. Wah, dia terbang pergi. Loh, saya bilang, kok kamu pergi tuh? Lihat, kamu udah mau ikut aku? Ya tak tinggal. Terus, bingung aku. Terus saya sembayang gini. Tuhan, ini kok nakal itu? Kok ditinggal aku? Aku ini nanti pergi dia kembali ke sana piye ini? Tidak bisa. Dia mau tadi terbang. Lalu Roh Kudus ngomong di hati saya gini. Kenapa tidak kamu perintah? Di dalam hal seperti itu, saya tidak punya pikiran apa-apa, cuma tanya. Situasi kayak gini bagaimana? Dia ngomong. Muncul di dalam hati bilang gini, kenapa tidak kamu perintah suruh balik? Oh iya. Saudara tahu? Saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, balik. Terbangnya mundur. Lalu itu ada kuasa. Kenapa kok ada kuasa? Ayo. Kenapa kok ada kuasa? Hah? Nah, ada yang ngomong dalam nama Yesus. Nah, makanya banyak orang Kristen zaman sekarang begitu. Ada apa-apa dalam nama Yesus. Jadi mantra. Salah, saudara. Yang punya kuasa itu siapa? Tuhan. Betul? Saya ada kuasa karena dia ngomong sama saya, menyuruh saya, memerintahkan dalam nama Yesus. Jadi saya bisa punya kuasa karena apa? Disuruh. Ini loh cara berpikirmu yang salah kerap kali. Saudara harus tahu kuncinya. Yang punya kuasa dia. Jadi engkau dan saya akan punya kuasa kalau disuruh Roh Kudus.
Karena apa? Alkitab berkata, lebih baik aku pergi dan nanti Roh Kudus aku utus. Dan dia akan tinggal di dalam kamu. Dan dia akan menolong kamu. Dan dia akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Dan kamu, kalau nanti kamu terima Roh Kudus, kamu akan terima apa? Kuasa. Kalau engkau nanti terima Roh Kudus, dibaptis penuh, kamu akan terima kuasa. Jadi yang punya kuasa siapa? Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada di dalam diri kamu. Jadi bukan kamu punya. Nah, kenapa kita kerap kali ada umpamanya ya, ada sakit atau ada orang setan atau anu. Kenapa kamu kerap kali doa dalam nama Yesus? Sembuh dalam nama Yesus. Setan pergi, tapi tidak pergi-pergi. Kenapa? Hah? Karena kamu yang merintah, belum disuruh. Nah, lalu kamu nanti jawabnya gini, loh Pak, lah disuruh tidak denger-dengerin. Balik lagi ngontrol Tuhan. Tidak usah kamu bilang gitu. Kamu diam aja. Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Diam. Kalau dia diam, ya diam. Peduli amat. Ini saya alami, saudara. Seorang perempuan, dia minta didoain. Dia bilang, Pak, doain saya. Lalu Tuhan berkata gini, ya doain dia. Saya bilang, doain Tuhan, doain. Saya kalau ada orang minta sembahyang apa itu, saya jarang mau, saudara. Kenapa? Sebab kalau saya nanti sembarang, mari saya doain. Nanti kalau terjadi orang itu cari saya capek. Ya toh? Yang kedua, orang itu nanti mengagungkan saya. Saya nanti digantung Tuhan. Karena yang punya kuasa dia, kok saya seenaknya. Nah, jadi saya selalu bilang, kamu harus belajar sendiri. Saya arahkan, datang kepada Yesus sendiri. Jarang saya mau berdoa kalau tidak disuruh. Nah, saya doa gini, Tuhan doain. Ya, bagaimana? Melek, buka mata. Sembayang buka mata. Ya wes aku ya nurut. Lah wong sembayang biasanya merem tutup mata, kok ini kon suruh buka mata. Pak tumpangi tangan, buka mata saya. Mari kita berdoa. Dikeplok saya. Oh pantesan Tuhan bilang buka mata. Coba coba aku tadi mari sembayang dan blok. Kan peot. Dikeplok sama perempuan. Loh, ngerti tidak? Karena Tuhan itu tahu apa yang akan terjadi. Tapi kamu kerap kali apa? Berjalan dengan rutinitas. Dek sembayang merem ya merem, keplok. Salah. Nah, jadi saudara tahu, jalan dan setia dalam perkara yang kecil bersama dengan Yesus. Nah, waktu dikeplok, saya bilang, jadi tidak usah disembayang, ngeplok yuk. Wah, manifest saudara dia, manifest. Keluar setan ini, marah. Langsung ditangkap orang 8. Wah, pegang orang 8, banting sana, banting sini. Saya duduk. Nah, kenapa saya tanya, Tuhan ini diapain kok manifest ini? Tuhan ini diem. Ya wes aku ya diem. Jadi saya duduk saudara, ini dilayani 8 orang. Laki-laki sama perempuan. Wah, dipegang nih. Salah satu sekarang jadi hamba Tuhan. Pendeta di Jakarta. Nah, terus dia bilang, oh iya ini bagaimana? Lah tidak tahu. Wong tuane diem aja kok. Walau ditengking dalam nama Yesus, tengking tidak keluar saudara. 3 jam. Akhirnya satu pulang. Lah perempuan-perempuanan ditunggu orang keluarga nih. Wong dari jam 12 sampai jam 2. Pulang tinggal 2 gelintir orang laki-laki. Kan berat. Kalau itu kurus, tapi kalau sudah manifest kan setan gede tenaga nih. Lalu dia bilang, "Bisa, kamu kok enak-enak diem." Loh, saya bilang, "Yang suruh megangi siapa?" Lalu dia bilang, "Ini diapain?" Loh ya tidak diapa-apain. Lah saya tanya Tuhan, Tuhan ini diem aja. Lah aku ya diem. Nah, inilah saudara.
Karena apa? Karena mereka punya kebiasaan langsung pakai nama Yesus. Ya toh? Tapi kamu perhatikan juga. Kamu baca Alkitab toh? Tuhan Yesus pernah ada orang kerasukan. Tuhan Yesus pernah ribut. Yang ribut Tuhan Yesus siapa? Setan nih? Iya. Tuhan Yesus ke Gadara, ada orang yang kerasukan setan, tidak bisa ditangkap, rantai pun putus. Yesus datang ke situ, yang ribut setannya apa Tuhan Yesus? Hah? Setan. Setan ini nyembah. Aku tahu kamu anak Allah. Jangan usir aku keluar ya. Yang ribut setannya. Tapi kamu yang ribut kamu. Nah, ini loh saudara. Makanya kamu harus belajar berubah pola berpikir. Maka engkau akan mengatasi semua masalahmu. Dahulukan Tuhan. Nah, akhirnya saya bilang sama hamba Tuhan itu gini, lepasin dong. Kalau dilepasin nanti dia bunuh diri. Lah ya bunuh diri ya mati. Kamu tanggung jawab. Iya, saya bilang. Ya sudah, lepasin. Lari saudara, ngambil pisau. Saya cuma lapor sama Tuhan. Tuhan, dia mau lari ngambil pisau. Tuhan ini diam aja. Aku ya diam aja. Ya mati ya ben. Mati ya engkau biarin ya mati. Ya ben. Paling-paling aku dimaki-maki. Ya dah. Tapi saudara tahu, dia lari ke dapur. Pintu terbuka. Tidak bisa melampaui. Setendang malaikat. Dial gelinding. Ke tengah lagi. Lari sana. Dial gelinding. Dua hamba Tuhan lihat. Loh kok tidak bisa tembus. Aku dia tidak ngerti. Lalu saya tanya Tuhan. Tuhan kok tidak bisa nembus? Nah, ada malaikat tak suruh di sana. Pokoknya dia lewat tendang. Oh. Pantesan kok diem. Aku ya diem. Aku sudah coba jagai. Cuma aku tidak bisa lihat. Betul tidak? Nah, ngerti? Jadi saya diem. Terus saya bilang, lah apa yang saya lakukan? Diam aja tunggu dia. Ya, diam aja tunggu dia. Akhirnya dia merangkak, saudara. Merangkak nyembah saya. Loh, dia yang ribut ah? Bukan saya. Saya diam aja, dia bilang, ya saya mau keluar. Tapi kasih tahu jalannya dong. Aneh enggak? Setan itu jahat licik. Saya lalu bingung. Loh, Tuhan, ini mau keluar tapi tanya jalan nih. Nah, terus Tuhan ini ngomong gini. Masuk bisa, keluarnya tahu jalannya. Masuknya dari mana dia? Tanyai sana. Aku meni. Loh, kamu kan masuknya dari mana? Ya keluar dari situ. Lalu dia bilang, ya. Lah ya sudah, ya sudah pergi yo. Saudara. Lalu dia gelebak dia teriak, ya sudah aku keluar. Lalu saya kepengen tahu, loh kamu ini dari mana toh? Lalu aku dari Tanjung Karang. Lah terus, aku disuruh suaminya membunuh istrinya. Supaya warisannya jatuh pada suaminya. Oh. Lah kok kamu mau disuruh? Lah memang tugas saya membunuh kok. Sana balik. Balik kemana? Balik ke Tanjung Karang. Balik sana. Saya bilang, ya sudah balik. Teriak. Wah, blok. Kayak orang mati, saudara. Lalu bilang, loh Tuhan, kok mati Tuhan? Tuhan bilang, enggak, bangunin sana. Tak bangunin. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit. Bangun. Loh. Gampang tak? Ngerti, saudara? Jadi cara berpikir, pola pikirmu berubah. Kuasa Tuhan masuk. Nah, demikian juga pada waktu saya naik ke atas gunung. Loh. Tetapi untuk ketemu Tuhan, saudara tahu, harus melalui apa? Awan. Awan itu dagingmu. Awan itu pikiranmu. Ngerti, saudara? Untuk saudara dan saya sampai ke dalam dunia roh, bergaul dengan Roh Kudus, saudara harus melewati daging dan cara berpikir yang lama. Lewat. Dan kalau saudara masuk seperti yang saya alami itu, saya masuk ke awan, tidak bisa lihat jalanan. Padahal kanan kiri jurang. Kalau saya takut,
saya tidak akan jalan. Kalau saya tidak percaya kepada Tuhan, saya mesti masuk ke jurang. Sama dengan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mau ketemu Roh Kudus, Yesus. Kalau saudara dan saya mau berjalan di dalam Dia, harus melalui awan, daging dan pikiran. Saudara akan selalu bingung. Lah, bingung. Karena bingungnya apa? Tidak kelihatan, saudara. Tidak dengar, tidak tahu. Itu yang dinamakan iman. Maka dari itu saudara dan saya harus percaya Roh Kudus ada. Dan saudara bergaul dengan Dia, tapi harus dilepaskan. Gelap, tidak tahu jalan apa. Tapi percayalah, Tuhanmu akan nuntun engkau dan saya. Saya jalan terus. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, aku tidak lihat jalannya loh. Masuk jurang salahmu. Saya pokoknya percaya mau cari engkau. Saya jalan terus. Betul, saudara. Lewat terus. Beles lewat awan, ketemu Tuhan. Tuhan Yesus ternyata di belakang awan tuh berdiri gini pakai jubah putih. Dia tangannya dibawa ke belakang gini, terus dia bilang gini, selamat datang hambaku. Bayangin, saudara. Dia berkata, selamat datang hambaku. Saya lihat kemuliaan Dia luar biasa kayak itu. Saya nyembah. Nyembah, saudara. Waktu ketemu setan tidak bisa nyembah. Malah dialuh bantah-bantahan. Ditunjukin yang enak-enak, daging enak, ya toh. Tapi tidak bisa, saudara. Tapi ketemu Yesus, nyembah, saudara. Lutut ini pelas, saya nyembah. Lalu Tuhan berkata, terimalah. Saudara tahu, batu putih 60 kali 20 kali 20. Berlian. Itu tadi segini-segini. Ini sak balok. Jadi saya lihat, loh, Tuhan megangi berlian, tapi sebalok. Waduh, setan nawarin cuma seklereng-klereng. Ini sebalok. Saya kagum-kagum, saya bilang, wih, apa itu Tuhan? Aku berikan kepadamu. Wah, karena terlalu saya sayang, saya taruh di atas. Karena saking sayangnya kepengen. Saudara kalau sayang-sayangan taruh dimuliakan. Saya taruh di atas, saudara. Saya pegang gini. Masuk. Saya lihat masuk segini. Loh, masuk. Loh, Tuhan kok masuk? Hilang Tuhan. Masuk menjadi bagianmu. Menjadi satu dengan engkau. Lalu dia megang lagi. Loh, satu lagi. Tuhan bilang, aku lagi Tuhan. Ya, ambil. Wah, langsung tak tumpang di sini. Kasih lagi, tumpang sini. Lagi. 7. Bayangin. Setan ngasih sekelereng-kelereng sak kolam. Ini sak balok 7. Wah, aku bilang. Coba saudara. Berlian itu kalau sekarat sama berlian yang 10 karat, harganya mahal mana? Nah, biarpun kecil-kecil 10 sama 1/10, mahal mana? 1/10. Ngerti? Jadi apa yang Yesus sediakan buat engkau dan saya lebih dari apa yang disediakan oleh setan. Saudara tahu? Dan pada waktu itu saya nerima 7, saya ingat yang belum penuh ini sama sini. Bawai kaki. Tuhan itu luar biasa. Saya bilang, Tuhan sudah cukup, sudah penuh. Tuhan jawab gini, kalau kurang, minta lagi. Oh cukup. Saudara tahu, 7 tahun kemudian, saya baru sadar. Kalau kakiku itu tidak dipenuhi dengan itu, saya akan jatuh. Semuanya kudus, tapi kakiku tidak kudus. Yang bawa kamu ke tempat-tempat yang tidak kudus siapa? Kaki. Patung Nebukadnezar atasnya emas, besi tembaga, bawahnya lempung, kena kerikil, ambiar. Saudara tahu? Untung Tuhan pada waktu itu ngomong sama saya gini, kalau kurang minta, ngerti?
7 tahun kemudian saya berdoa puasa 40 hari. Makan cuma 24 jam makan 1 kali. Tuhan bilang, masuk sembahyang. Saya tahu. Saya sadar. Kenapa kerap kali kok saya masih kepingin berbuat dosa, kepingin jalan sana, kepingin jalan sini. Saya tukang judi. Kalau lihat roulette kok kepingin. Kenapa? Tuhan berkata, kakimu masih belum kudus. Belum diurapi penuh dengan kuasa Roh Kudus. Saya bilang, waduh untung Tuhan. Engkau dulu 7 tahun yang lalu itu janji loh ya. Kalau kurang minta. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus aku minta. 2 lagi. Sini. Tuhan bilang, terima. Saudara tahu, luar biasa Tuhan. Maka dari itu saudara, kamu harus kenali Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menerima seperti nelayan-nelayan, rasul-rasul ini. Dia orang sederhana. Dia orang tidak berpendidikan. Tapi kenapa setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dia begitu kuasa. Dia begitu berani. Dia begitu menjadi saksi. Sampai akhirnya saudara dan saya bertobat. Karena rasul-rasul. Saudara tahu? Maka dari itu saudara, pelajari firman. Kenali Allahmu. Pola pikirmu berubah. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Sebab saudara dan saya itu tidak ada artinya. Di dalam 40 hari 40 malam saudara. 1 hari. Hari ke-38. Saya bilang gini. Tuhan, aku mau menyelesaikan doa puasaku gini dengan kekudusan. Oh, jadi saya tidak mikir istri, tidak mikir apa-apa, pekerjaan, duit apa, tidak mikir sama sekali. Hanya Tuhan. Saudara tahu, demikian saya ngomong gitu. Berarti saya mau menyelesaikan doa puasa ini berdasarkan apa? Kekuatanku sendiri. Saya ngomong, saya mau hidup kudus untuk Tuhan. Bisa. Oh bisa. Saudara tahu? Hari ke-38 saya mimpi tidur sama istri saya. Cemar. Tuhan bilang, kamu bangun deh. Kamu mimpi apa tadi? Kok tak bisa sih Tuhan mau kudus? Kalau aku mau, kamu bisa. Tapi kalau kamu masih pakai caramu sendiri, kekuatanmu sendiri, tidak akan tiba kamu. Saudara tahu? Lalu, saya minta ampun. Setelah minta ampun, saudara tahu? Wah, luar biasa, saudara. Saya jam 2 pagi, itu sepertinya saya ini di dalam kepompong. Tidak bisa keluar. Waduh, ini bagaimana tidak bisa keluar? Saya bilang, ini ada apa ini? Alami. Tuhan bilang, wih, susah. Berkutat, dalam nama Yesus, berkutat. Wah, sampai keringet dan semua, sampai tenaga semua keringet. Terus akhirnya keluar. Keluar. Bisa keluar. Lalu Tuhan berkata, kamu sudah doa puasa 39 hari, ke hari terakhir kamu sekarang lulus. Loh, apa sih Tuhan artinya? Tuhan berkata apa? Dulu kamu itu ulat. Lalu aku suruh kamu masuk ke doa puasa. Aku masukkan kamu ke dalam kepompong. Nah, ulat itu kalau mau jadi kupu-kupu, masuk jadi kepompong enggak? Lalu di dalam kepompong itu makan enggak? Hah? Enggak. Doa puasa. Nah, saudara, lalu Tuhan berkata begini. Dulu kamu itu ulat. Nah, ulat itu di mana-mana bikin orang gatel. Betul? Betul? Lah kamu sekarang ini masih jadi batu sandungan untuk orang lain enggak? Misi gateli orang lain enggak? Masih ulat. Belum jadi kupu. Ya dah? Kalau kamu asal nempel orang, deket orang, orangnya sakit hati. Karena apa? Masih bulune masih bikin gatel orang. Omonganmu bikin sakit hati, bikin orang cemburu, bikin orang iri hati, bikin orang pahit. Nah, itu kamu tandanya masih ulat. Belum jadi
kupu. Kok? Kalau kamu mau jadi masuk kepompong, doa puasa. Makanya saudara, doa puasa itu perlu. Murid-murid pada waktu sebelum terima Roh Kudus, mereka doa puasa. Doa puasa. Maka dari itu, perhatiin saudara. Lalu pada waktu itu Tuhan berkata begini, kamu tahu di dalam kepompong, mulutnya kepompong itu kecil atau gede? Kecil dah. Lalu ulat yang jadi kupu-kupu itu gede mana sama ulatnya? Ayo, gede mana? Gede kupunya, betul? Nah, lalu mulut kepompongnya kecil loh. Kecil loh. Dia kalau harus keluar dari mulut itu harus penuh dengan tenaga, kekuatan. Supaya apa? Dorong terus, usahakan terus, berjuang terus sampai bisa keluar. Nah, saudara tahu kenapa harus begitu? Nah, ini ternyata seorang yang pelihara ulat sutra, dia lihat ini kupu-kupu kalau mau keluar dari kepompong kok susah kayak gitu, dia kasihan. Lalu kepompongnya digunting. Jadi mulutnya kepompong dilebarin. Nah, ini satu baki yang tidak dilebarin, ini satu baki dilebarin. Cepat yang dilebarin, langsung keluar. Dalam waktu 1 jam sudah keluar seluruh satu baki. Puluhan kupu sudah keluar. Tapi yang satu baru 2, 3 baru keluar. Tapi lucu saudara, yang satu baki ini keluar semua, gampang, tidak ada satu yang bisa terbang. Cuma di tempat. Tapi kalau yang keluar sendiri, demikian selesai 1-2 menit, sayapnya kering, berlari. Yang ini tetap dibagi, yang ini sudah hilang. Kamu jadi orang Kristen, mau yang gampang atau yang susah? Mau yang gampang, tidak bakal terbang-terbang. Tetap di tempat. Ngerti? Saudara ngerti? Ternyata sampai sekarang kamu kepinginnya sing gampang toh. Punya kesulitan sedikit, lalu buka jalan dong Tuhan, potong aja di luar. Kelihatannya indah, jadi Kristen indah, tapi di tempat. Tidak bisa menikmati terbang ke tempat lain, betul? Nah, ngerti saudara? Cara hidup kekristenan, kamu harus punya kuasa. Kalau kamu punya kuasa, kamu mengatasi masalahmu. Dulunya ulat, sekarang kamu terbang. Dulunya makannya daun, sekarang dia mau makan madu. Yesus sudah berjanji, aku datang memberikan domba-dombaku hidup berkelimpahan. Enak dah? Itu saya alami, saudara. Saya alami. Setiap keluar dari doa puasa, Tuhan bilang, naik ke tempat yang lebih tinggi. Saudara, terbang. Jangan cuma... Maka dari itu kalau sekarang ini nanti saudara ngadepi masalah demi masalah, saudara sedang diproses keluar dari kepompong. Berjuang, jangan nyerah. Kalau nyerah mati. Kalau saudara minta cepat-cepat, tidak bisa terbang. Tetap makanmu apa? Tidak makan, habis tidak bisa terbang. Makanannya harusnya madu, cari bunga tidak bisa di tempat. Mati. Bantut. Nah, ngerti saudara? Engkau harus hidup dengan Roh Kudus, maka engkau dan saya punya kuasa. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Sakit, penyakit maupun apa, hadapkan di hadapan Tuhan. Habis itu serahin. Apapun dia nanti ngomong. Makanya saya itu ngalami. Kemarin istri saya tahu-tahu pagi-pagi telepon gini. Yang, aku kok gelisah kayak gini. Ada apa? Nggak tahu yang ini. Oh, saya doa gini. Tuhan apa? Kecapian. Kecapian. Lah terus ngapain sekarang? Tidur.
Jangan mikir. Ya sudah, doain ya. Ayo, doa. Dalam nama Tuhan Yesus, tidur. Gak mikir. Terus, lah nanti tidak bisa tidur, bahasa lidah sampai tidur. Nah, tadi pagi saya telepon jam 5:30. Halo, piye yang seger. Gampang toh? Berikan Yesus semua segala sesuatu beres. Ngerti? Percayakan bahwa Tuhan itu memelihara saudara dan saya. Tidak ada yang susah, tidak ada. Saudara tahu? Perhatikan apa yang dialami oleh rasul-rasul. Di dalam ayat ini dikatakan, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Perhatikan saudara. Bahasa roh yang saudara sekarang terima, sama yang rasul-rasul terima, sama atau beda? Sama. Contohnya begini. Cuma saudara sendiri tidak ngerti toh. Kalau kamu berbahasa roh, kamu tidak ngerti toh. Artinya tidak ngerti toh. Tidak ngerti, karena apa? Nah, karena bukan bahasa kamu. Nah, rasul-rasul ini ngomong dengan bahasa asing itu, rasul-rasulnya sendiri ngerti tidak? Tidak ngerti. Tapi orang lain yang dengar ngerti tidak? Ngerti. Nah, ngerti tidak? Sama sebetulnya. Seperti saya punya bahasa. Tidak tahu saya ini bahasa apa sih Tuhan? Bahasa roh. Loh, tapi bahasa apa? Nanti satu saat kamu akan ketemu orang yang berbahasa seperti kamu. Nah, ada seorang hamba Tuhan, saudara. Dia ternyata punya bahasa roh, bahasa Latin. Bahasa Latinnya bukan Latin kasaran. Kuno. Latin kuno. Seperti bahasa Jawa. Ada Jawa itu kromo inggil. Terus bahasa Jawa yang kasaran, yang tengah kan ada. Nah, ini dapat bahasa lidah Latin kuno. Tapi dia tidak ngerti artinya. Dia pulang dari Afrika ke Amerika. Di dalam pesawat, dia capek, dia barunya lidah. Sebelahnya pastor. Pastor yang ahli bahasa. Bahasa Latin kuno. Waktu dengar, orang ini kok jagoan. Ngomongnya bisa halus, bagus kayak gitu. Lalu waktu sudah selesai sembahyang, diajak ngomong sama pastore. Bahasa Latin kuno. Wah, nah pikirnya dia, loh pastor kok bisa bahasa lidah? Nah, langsung dia bahasa lidah, diajak ngomong, nah dia kan nggak ngerti. Ya, dia nyauti bahasa lidah juga. Pastornya melongok. Kok hebat dia daripada aku? Kok bagus dia daripada aku? Jawabannya kok hebat? Lalu dia ngomong Inggris, dia bilang, kamu belajar bahasa itu dari mana? Bahasa apa? Yang kamu ucapkan itu. Oh, itu bahasa roh. Apa itu bahasa roh? Bahasanya Tuhan. Karunia. Loh, kamu tidak belajar? Tidak, diberi. Kamu tadi jawab saya ngerti artinya? Tidak tahu. Kamu tadi saya ngomong tanya kamu artinya tahu? Tidak tahu. Lah kok kamu bisa jawab? Ya tidak tahu. Karena kamu ngomongnya gitu, bahasa lidah, aku ya tidak tahu artinya, ya tak balesi bahasa lidah. Loh, kamu tidak tahu? Tidak tahu. Itu bahasa Latin kuno. Saya aja kalah sama kamu. Oh, nah itu milik Tuhan, no. Dikasih ke saya. Itu namanya apa? Bahasa roh. Seperti rasul-rasul. Oh, saya percaya. Kalau gitu mujizat tetap jadi. Saudara tahu? Itulah yang dinamakan jadi saksi. Pastor yang bertobat. Ternyata Tuhan luar biasa tetap sama. Ngerti? Saya ngalami, saudara. Saya ketemu orang Korea. Koreanya ini tidak bisa bahasa Indonesia, tapi sana Inggris. Saya tidak bisa Inggris, tidak bisa Korea. Nah, dia di hotel. Lalu Tuhan bilang sama saya gini, kamu temuin dia ngomong tentang firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan, gue ini kok ada-ada. Aku ini tidak bisa Inggris, dia tidak bisa Indonesia. Tuhan bilang, pergi. Ya wis. Nah, kalau saya pakai akal, saya pergi tidak?
Saya pergi, saudara. Tak ketok pintu nih. Mister, we must talk. Ora ngerti to aku, dang piye ini carane Inggris. Wis ngerti aku iki gak ngerti Tuhan. Oh iya, sit down. Sit. Terus aku bilang, Tuhan aku ngomong apa? Tuhan bilang ini, ngomong aja. Ngomong apa? Ngomong aja. Ya wis aku ngomong Indonesia. Lah ngomong apa udah bisa? Ngomong Indonesia. Bapak, aku bilang. Firman Tuhan berkata begini. Dia bilang gini. Yes. Ya. Dia ngomong Inggris tapi saya dengernya Indonesia. Loh, aku bilang, loh Tuhan, kok mbok terjemahin? Iya, tidak tak terjemahin, kamu gak ngerti. Oh. Jadi ngomong 4 jam. Ngomong firman Tuhan 4 jam. Nah, terus kemudian sorenya dokter-dokter semua kumpul. Terus dia bilang gini. Tadi pagi ngomong Inggris di. Saya bicara sama Brother Yusak. Terus dokter teman saya semua bilang gini, apa? Brother Yusak. Ngomong apa? Firman Tuhan. Berapa jam? 4 jam. Ah, nonsen. Loh kenapa? Dia tidak bisa Inggris. Loh dia datang kok. Aku bilang, loh Pak Yusak, kowe datang? Iya. Kowe ngomong apa? Indonesia. Dia ngomong apa? Dia Inggris, tapi aku diterjemahin Tuhan. Indonesia. Lalu dokter-dokter teman saya, ketuanya bilang gini. Bapak, kamu sekarang coba ngomong sama Yusak. Ngomong dia, nanyai saya. Aku bilang, nggak ngerti. Dia lalu gini, loh tadi siang kamu ngerti? Tadi siang ngerti, karena Tuhan terjemahin. Sekarang Tuhannya diam, aku ya tidak tahu. Ngerti? Kalau kamu tidak ngalami, tidak akan lihat kemuliaan Tuhan. Saya ngalami, makanya saya itu orangnya tidak bosen. Tidak bisa Inggris, Tuhan bilang, kamu ke Amerika. Aku tidak bisa Inggris, tidak urusan. Ya wes, tidak urusan. Nah, akhirnya saya khotbah di sana bahasa Indonesia. Ada orang Amerika, saya bahasa Indonesia. Saya kalau khotbah campur Jawa. Ada orang Amerika, ada orang Malaysia, orang barang dengar, dia bilang, selesai dia bilang gini, Pak Yusak, kamu ini khotbahmu kok campur bahasa Jawa. Aku ini dari Amerika, aku ini dari Malaysia, tidak ngerti bahasa Jawa. Tapi lucu Pak, aku bisa ngerti khotbahmu semuanya. Karena kalau bahasa Jawa Tuhan nerjemahin. Nah, kamu ngalami dah. Nah, puji Tuhan toh. Iya, enak ya Pak. Jadi santai. Karena hidup dengan Tuhan itu hidup yang luar biasa. Karena Tuhan berkata, kalau kamu terima Roh Kudus, kamu akan punya kuasa. Apapun yang kamu hadapi, tidak ada yang menjadi masalah. Apapun. Jadi saya bilang, saudara, kalau engkau hidup dengan Tuhan, itu semua keinginanmu digenapi. Jangan khawatir. Tuhan tahu kebutuhan dan keperluan saya. Maka dari itu hiduplah dengan Tuhan. Pasti kamu senang. Pasti senang. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat engkau dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan. Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless, Jalan Boulevard Barat Raya, Ruko In Kopal, Blok F, nomor 50, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hubungi 45851254 atau 92958800. Bless to bless, hanya di Bless to bless.